Lu ngaku Tuhan juga gak ada power, gak ada gunanya. Yang penting itu kan kuasanya. Yesus itu jadi RT aja gak pernah. Gimana cerita? Iya, jadi kan gue udah bilang. Jadi Yesus nggak pernah jadi RT. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia nggak perlu jadi RT. Terus kenapa lagi? Apalagi pertanyaan? Dulu, coba nyanyi dulu gak? Ada kuasa dalam darahnya gak? Biar pada kena semua nih. Gak, coba gak? Ya, langsung. Makanya gue udah bilang kalau gaya-gaya debat begini mah masih gua anggap kucing lah. Orang gua singa dia kucing gimana sih? Jadi RT aja kagak pernah, belagu lu. Wah enak nih gue nyiksa begini, gue paling demen nih gue nyiksa begini nih. Mujizat nggak ada, powernya ada, muncul kemana-mana, garandong nongol. Penglihatanmu aneh-aneh, jadi matamu jadi gitu. Mulai. Nggak bisa. Jangan nyanyi bang, lu kan nggak boleh lagi live, nggak boleh nyanyi. Mulai. Tolong buktikan aja dulu pernah jadi RT. Kalau nggak pernah, mau cerita selangit sampai 7 langit pun percuma, nggak ada bukti. Itu aja dulu. Syaratnya buktikan dia pernah jadi RT. Kalau dia pernah jadi RT, ada bukti, entah itu foto selfie dengan rakyatnya atau apa gitu, nah, baru kita percaya. Ini nggak pernah jadi RT, jadi raja di atas gelar raja singa. Itu di mute dia itu di mute, dia nyanyi lagi asik sendiri nyanyi itu. Raja singa mungkin. Minimal ada SK-nya foto-foto lah ya kan, Bang Ruma ya, waktu kerja bakti keluarga gitu kan. Itu dia lagi nyanyi sambil merem-merem itu, nggak tahu kalau di mute. Kasihan ya Oten. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ini orang begini jangan bercandai aja, manusia halu. Halusinasi. Makanya tangga RT aja dia nggak lolos, emosi di situ. Emosi melawan dirinya sendiri. Jualan produk. Jadi ceritanya ini Bang Luga jualan produk, tapi produknya dia tidak kuasai. Kita lebih paham produk. Kan gue udah bilang sama lo, tidak ada kuasa, mukjizat, kebangkitan yang mendukung. Ada kan cuma ngomong, tapi kuasa dan kebangkitan nggak ada. Muhammad nggak bisa bangkit, Allah juga nggak kelihatan, semua serba nggak ada. Suster ngesot bisa. Apa suster ngesot itu apa? Suster ngesot itu apa? Suster ngesot itu setan apa manusia? Nggak, gua tanya dulu. Suster ngesot itu setan apa manusia? Tadinya manusia, lalu suster ngesot itu apa? Tadinya manusia bangkit dari kematian. Mana orangnya yang udah bangkit dari kematian? Coba lo bawa ke gua. Ada nggak? Iya sama, kalau saya tanya mana Yesus, mana coba orangnya? bawa ke gua. Nah, mana Yesus, mana orangnya? Sama kan? Kan Yesus kan kejadian 2000 tahun yang lalu. Sekarang kan kejadian sekarang lo bilang suster ngesot. Mana suster ngesot sekarang? Suster ngesotnya itu lu kan suster ngesot itu bangkit kapan? Baru-baru ini bangkit. Yang mana orangnya? Tunjukin nama gua. Tunjukin nama gua. Lagi tamasya. Sama seperti Yesus. Mana Yesus? Mana? Yang jadi masalah ini kapan dia jadi RT? Ya, lu kan bilang kalau Yesus kan sudah naik ke surga. Lu bilang suster ngesot baru kemarin aku. Makanya gue tanya mana suster ngesot? Lu jangan asal ngomong. Naik ke surga juga ada. Elia naik ke surga juga. Dia tanpa mengalami kematian. Tanpa mengalami kematian. Elia. Nabi lu aja nggak bisa bangkit. Kenapa jadi Henok? Apalagi Henok? Naik ke surga dia. Naik ke langit. Yang naikin Henok ke surga itu Roh Kudus. Yang naikin Henok ke surga Roh Kudus. Yesus juga kamu bilang tadi kan dibangkitkan dari kematian. Ya sama dengan suster ngesot. Tapi jadi RT-nya kapan? Ayo. Kapan jadi RT? Enggak, yang gue tanya mukjizat lu apa?
Lo kok jadi saya yang ditanya? Kan menurutmu Lu kan Yesus itu menceritakan, lu kan Yesus ingin kamu menyangkal ceritakan. penguasa. Begini, Kamu dengerin ya. mengatakan Yesus raja di atas segala raja. Lu Gimana mau jadi ingin raja? Mau membantah jadi penguasa. jadi RT aja kagak pernah. Iya, mau jadi RT terserah lah, mau jadi apa kek. Tetapi kuasa apa yang lu tunjukin untuk membantah dia, kebangkitannya dia dari antara orang mati? Kuasa Nah, apa yang lu kalau dia tunjukin? hanya bangkit dari kematian, kan ku bilang tadi banyak yang bangkit dari kematian. Suster Ngesot, Susana, si manis jembatan Ancol, si botak nyisir. Nah, Oke, itu semua. ada nggak pernah Susana naik ke surga? Gue tanya sama lo, Susana Yang pernah naik ke surga nggak nggak? ada yang menuhankan Susana, Si jadi botak tak ada nyisir. hambanya yang Enggak, menceritakan. gue tanya, Susana naik ke surga nggak? Ya, tidak ada pengikutnya, nggak ada penyembahnya Enggak, gue Susana. tanya. Suster Namanya Suketi, Ngesot, Aki, namanya Susananya Suketi. itu Suketi. orang-orang yang lo bilang itu ada nggak Namanya orang Suketi. mereka naik surga? Ada nggak? Seketi. Yang Nabi namanya Nabi lu aja nggak mampu bangkit dari kematian, ngapain lu bawa-bawa Susana? tapi dia pernah jadi raja, Bung. Tuhanmu nggak pernah jadi RT. Iya, Jauh mau kita. jadi raja kek. Sebentar dulu, yang gua tanya, bisa nggak nabimu bangkit dari kematian? Itu dulu jawabnya. Yang bangkit dari kematian itu kan zombie, Susana. Enggak, gua apalagi tanya. vampir. Enggak, Apalagi gua tanya Suster dulu. Ngesot, hantu Sebentar dulu. blau. Nah, Yang gua saya tanya, nggak selevel mereka. Nabi saya itu nabimu, selevel kematiannya para nabi. sebentar. Nabimu bisa bangkit dari kematian nggak? Nabiku tidak bangkit dari kematian karena belum saatnya. Mereka masih ada di alam barzah, sama seperti Nabi Musa, Nabi Itu Daud, yang ngomong Nabi siapa? Sulaiman. Lo apa Tuhan? Itu Ya, yang ngomong lo apa Tuhan? Namanya orang kalau sudah ajal masuk ke alam barzah, alam maut, alam kematian. Dalilnya mana? Kalau sudah ajal, Kullu dalil, nafsin weh. dha'iqatul Ucap. maut. Setiap Dalil. yang bernyawa pasti kematian. Mana Masuk ke alam ucapan barzah. Yesus? Kalau sudah ajal, kembali ke alam barzah. Alasan karena kembali ke alam barzah. Apa alasannya kembali? Ya, bukan itu yang jadi permasalahan. Apa penyebabnya mati? Coba jawab. Apa penyebabnya? Poin-poin yang Anda jual tentang Yesus itu terbantahkan. Bangkit dari kematian, Suster Ngesot. Ah, hantu belau. Sekarang Apalagi? gua tanya. Jin dan Sekarang kan gua tanya sama Apalagi? lo. Itu tidak benar semuanya. Apa yang lo bilang itu bohong semuanya. Karena sama. Kalau tidak yang terbukti namanya dia Suster pernah dulu Ngesot jadi itu RT, cuma berarti film. bohong juga. Itu cuma film, ya. Yang lo ceritakan itu cuma film. Itu cuma di film Ya, terjadi. sama. Kalau Apa memang itu bedanya terjadi di dengan nyata, raja di atas raja, tunjukkan tapi ada nggak orang yang ternyata bangkit dari kematian secara Katanya nyata? jadi Nggak ada RT kan? aja kagak. Gimana ceritanya? Raja di atas raja, jadi RT kagak pernah. Mana itu? Anda menjual sesuatu yang ketinggian, jadi RT nggak pernah, RW apalagi jadi kepala desa. Raja di atas raja itu namanya raja halu. Ah, Bang Luben ada aja. Udahlah Bang. Iya, tetapi kan faktanya Yesus sudah naik ke surga. Lu di bumi sekarang, lu di bawah. Tolol, goblok. Iya tapi jadi RT aja kagak pernah, kayak mana ceritanya? Lu kan di bumi lu ngomong. Iya makanya di Iya, bumi lu kan dibilang, ngomong tuh di surga. "Aku telah Lu jangan diberi ngomong di kuasa bawah. bumi. Aku Lu telah ngomongnya diberi di kuasa bumi. Yang lu ngomongin ada di atas. Iya tapi dia mengatakan Yang aku diberi kuasa di bumi. ngomongin ada di atas. Tahu, Sementara tapi dia lu yang mengatakan ngomongin kepada aku telah diberi kuasa ada di di bumi. bawah bumi. Iya. Ada di Makassar ini manusia hina, manusia berdosa. Faktanya di bumi Lu udah dia manusia tidak hina pernah berdosa jadi lagi RT. lo. Ngajarin orang. Jadi RT aja Mujizat kagak nggak pernah ada. dia. Tahu mujizat Kepada aku telah diberi iya, kuasa di mujizat lu bumi. nggak Jadi ada, RT nabi lu kagak nggak bisa pernah. bangkit, tolol. Tapi nabi lu nggak bisa bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian. Kepada aku telah Yesus diberi kuasa bangkit di dari bumi. kematian. Sebentar, Apa sebentar. kuasa apa? Jadi Sebentar, RT aja nggak kagak usah lu pernah. capek. Nggak usah lu capek ngomong ya. Nggak usah lu capek ngomong ya. Capek dia. Muhammad sudah mati dan dikubur. Sebentar dulu. Kita ngomong fakta aja. Kalau lu Iya. ngomong kan halusinasi lu semua ngomong. Faktanya Muhammad Iya. mati dikubur. Yesus mati dan bangkit naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa. Itu fakta. Itu bukan halusinasi. Kalau lu mau nonton kuntilanak lu nonton di TV, lu nonton film. Lu bawa halusinasi lagi di sini.
Tidak, Anda mau menjual narasi apapun tentang Yesus, faktanya dia nggak pernah jadi RT. Itu masalahnya. Mana ceritanya? Ya memang nggak perlu jadi RT. Ngapain pula dia jadi RT? Nah, Yesus terus tidak kenapa perlu bisa jadi RT. raja? Ngapain Raja dia di RT? mana dia? Raja di mana dia? Ya karena dia yang punya langit. Tolong. Jadi RT aja Karena nggak dia yang pernah punya langit, wajar dia jadi raja. Nggak boleh jadi. Kalau Punya jadi langit, punya RT langit. itu Ada langit, punya cocoknya langit. manusia biasa. Kalau dia kan Tuhan, wajar dia jadi Tuhan karena dia yang pencipta. Kalau RT kan ciptaan. Masya Allah. Ngapain dia tuh jadi RT? Orang dia pencipta kok. Si goblok ini tololnya kelewatan lu. Anda menjual Mulutmu, manusia mulutmu. menjadi raja, tapi dia jadi RT aja kagak pernah. Gimana ceritanya? Itu halu namanya, Bang. Mana ada orang Tuhan jadi RT? Ngapain Tuhan jadi RT? Lah dia Lu kan aja jadi mengatakan- kambing. yang Kenapa nggak lo jadi kambing aja? aduh, parah. Gimana ceritanya mau jadi Tuhan? Oh, jadi RT aja kagak pernah. Kan gue udah bilang Yesus itu sudah di sorga. Ngapain dia jadi RT di bumi? Kan dia katakan Ayo. kepadaku telah diberi kuasa di bumi. Mana buktinya jadi RT aja kagak pernah? Kan dia sudah bangkit dari kematian, Juma. Iya. Dia sudah bangkit dari kematian. Artinya dia udah bukan RT lagi, udah Tuhan. Paham kau? Bagaimana kuasa di bumi mana nggak pernah jadi RT aja kagak, apalagi jadi Tuhan ada-ada aja. Kan gue udah bilang membangkitkan orang mati itu levelnya jauh lebih tinggi dari RT. Tolong, goblok lu. Iya, dia jadi Tuhan tapi jadi RT aja kagak pernah. Ya kan gue udah bilang dia Gimana itu ceritanya? adalah pencipta. Dia Gimana itu mau jadi pencipta. pencipta? Kenapa jadi lu suruh jadi RT? Lah, Memang lo cocoknya di neraka lo. Anda Gobloknya lo mengatakan dia kelewatan. jadi raja, bahkan jadi Tuhan, tapi jadi RT aja kagak pernah. Gimana ceritanya? Tidak perlu Itu kan dia halu. jadi RT tolol karena dia bisa membangkitkan orang mati. Nanti RT meninggal dia yang bangkitin. Si bego satunya anak ini. Kalau hanya level itu saja, Nggak Petrus usah juga lo ngajarin membangkitkan. orang. Nah, Petrus dia juga sudah mati. membangkitkan orang mati. Nah, Bahkan ya, Paulus Petrus pun membangkitkan- membangkitkan orang Oke. mati katanya. Ya, Petrus berarti membangkitkan sama orang levelnya. mati. Sama levelnya Oke. berarti. Sebentar, gue jawab. Gitu loh. Gue jangan lari. Gue sikta lo. Jangan lari lo. Ah. Udah mati lo sekarang. Nah, gimana? Paulus. Ya, Petrus. Paulus. Membangkitkan orang mati. Ya itu sama Pakai dengan kuasa siapa? Tuhanmu. Bangkitkan orang Diam mati dulu lo. juga, Jawab dengan gua. berarti. Gue sikat lo. Ah, Petrus gitu. dan Paulus bangkitin orang mati pakai kuasa siapa? Jawab. Kuasa Tuhan dong. Sama Ah, seperti tolong lagi. Aduh, sama seperti tolong. Yesus membangkitkan Salah juga. kau, Juma. Salah kau. Membangkitkan orang mati juga. Nah, Yesus membangkitkan orang mati sama. Dia diberi kuasa, Bapak, orang yang banyak yang berdiri di sini. Nah, lalu kemudian Lazarus, bangkitlah Lazarus. Makanya dikatakan kalau dia Anda jual sebagai Tuhan, sebagai raja atas segala raja, mana buktikan jadi RT aja kagak pernah. Dasar juling bindo. Bagaimana ceritanya dia menjual sapi terus dia mengatakan ini adalah singa, ini cakarnya bagus giginya padahal yang dijual sapi. Tersiksa lu gak tersiksa, gak bisa buktikan Tuhannya jadi RT. Aduh parah lu gak ini. Apa ya otaknya oten-oten itu, astagfirullahaladzim. Kena benet apa gimana? Ke band, kayaknya ke band. Barangkali dia emosi. Emosi dia. Aduh gimana cara aku membodohi Bang Zuma ini ya? Naik. Gimana caranya ya? Gak bisa dia bodohi kita. Satu lagi nabi ini sekalian, jadi ada dua nabi. Semalam ada yang lantik saya jadi rasul lah. Bang Zuma ini rasul gini, pasti rasul. Siapa itu? Siapa? Kristen. Oh. Sudah berapa kali ketemu Yesus katanya. Saya gimana sehalu.
Dalam mimpi dan dunia nyata dia juga pernah ketemu Yesus. Aduh, parah. Bindo toh barangkali bindo Barangkali. Bukan bindo apa? Japo. Ini agak sehat ini kepalanya nih, kebenaran. Selamat siang kebenaran. Selamat siang. Bagus ini. Ya, silakan. Silakan. Saya izin dulu ya, ibadah sebentar ya, teman-teman. Lanjut dengan ada tinta intramusi. Saya ibadah dulu, Pak. Pergi kan? Asar. Enggak, sebentar aja, asar aja. Bentar. Silakan. Oke, siapapun di sini silakan, nggak masalah yang jawab ya. Saya mau bertanya kepada semua di sini yang muslim. Ketika Anda mati hari ini, apakah Anda akan ke neraka atau ke surga? Itu aja pertanyaan saya. Aduh. Siapa yang mau jawab? Silakan jawab. Kalau kita mati itu ada namanya alam kubur. Kalau Anda hari ini mati, apakah ya Anda akan ke surga? Belum. Itu ya. Surga neraka itu nanti setelah semua dibangkitkan. Setelah kiamat kan. Jadi setelah Anda Jadi setelah dibangkitkan, apakah Anda akan ke surga atau ke neraka? Ada penghakiman. Kalau Islam itu pasti masuk surga. Tetapi karena dia harus mempertanggungjawabkan dulu kesalahan-kesalahannya, dosanya ya. Dicucilah dulu. Misalnya ada penjahat, ya pemerkosa, pembunuh, itu harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya dulu. Setelah itu baru karena dimasukkan ke surga. Kenapa? Ya, maksud saya begini, kalau Anda mati hari ini dan di hari penghakiman nanti ketika Anda dibangkitkan, Anda masuk ke surga atau ke neraka dulu? Itu yang saya tanyakan. Ya, kalau kami tidak ada dosa, misalnya ada perhitungan hisab kami banyak amalannya, ya langsung masuk surga lah. Langsung masuk surga? Iya. Iya. Berarti langsung masuk surga. Penjahat, pembunuh. Ya, berarti kalau Bunda Rahma ini sekarang, tapi dia Islam. Berarti kalau Bunda Rahma ini sekarang, kalau mati hari ini dan bangkit di hari penghakiman, berarti langsung masuk surga ya, nggak ke neraka dulu. Iya, perhitungan dulu. Bunda Rahma, boleh sedikit Bunda Rahma? Ya silakan. Kenapa? Jangan dulu. Kenapa? Suaramu nggak jelas kebenaran. Ya, ini jelas kan? Kalau orang Islam mati langsung masuk surga gitu. Iya, masa perhitungan, masa penghakiman tuh kalau di Kristen penghakiman. Nah, setelah dihitung amal kebaikannya banyak, ya masuk surga langsung. Tapi kalau dosanya bergelimang dosa, ya dibersihkan dulu, bertanggung jawab dulu atas dosa-dosanya, dibersihkan di neraka dulu kan, sampai selesai itu masuk surga, akan kekal abadi di surga. Ya, oke. Kalau menurut Bang Pandi gimana? Bang Pandi absen dia. Saya sedikit kepada kekristenan ya, kepada kebenaran. Yang jadi masalah ini Anda menuhankan Yesus loh. Sementara apa kata Yesus ya di Yohanes, dia berpesan kepada muridnya, pengikutnya, pada hari kebangkitan kembali ya, aku akan duduk di atas tahta bersama ke-12 pengikutnya, 12 murid itu kan, akan menghakimi ke-12 suku Israel. Kalian tidak masuk hitungan, bro. Itu masalahnya di kalian. Coba baca itu Yohanes. Kata Yesus ya, kita lihat dulu ya Yohanes berapa tuh. Kata Yesus kepada dia akan duduk menghakimi ke-12 suku Israel. Takut salah data ya. Ini. Coba kau baca tuh. Coba kau buka Matius Matius 19. Coba baca Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali itu setelah kiamat kan, semua dibangkitkan. Ya, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas tahta ke-12, akan juga duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Anda tidak ada di situ, entah Anda kemana, mungkin langsung ke neraka. Itu Yesus.
Makanya Yesus berkata di Matius bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya loh, ada kata hanya. Kemudian di Kisah Para Rasul, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Jadi Anda ini nggak jelas nasibnya kemana. Gimana itu kalian itu? Nah, jangan Anda itu. Dan ini yang paling parah itu di Wahyu ya. Wahyu 21. Wahyu 21. Coba buka tuh Wahyu. Nah, ini Wahyu 21:12. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu dijaga oleh 12 malaikat. Dan di atas pintu gerbang itu tertulis 12 nama suku Israel. Jadi setiap pintu itu ada nama-nama suku Israel. Jadi kalau kalian masuk ditanya lah sama malaikat, lu siapa? Saya kebenaran. Kok kebenaran? Aneh namamu ya. Kamu suka apa? Saya misalnya ke Batak. Batak? Nggak ada Batak. Di sini hanya coba kau lihat di atas ini, misalnya di atas pintu itu ya suku Yehuda. Jadi kan suku Yehuda, kau pindah lagi. Setelah kau keliling mencari untuk suku Batak, nggak ada. Akhirnya kau dilempar ke neraka. Itu nggak ada. Jadi Yesus itu akan menghakimi 12 suku Israel. Itu data loh. Di Wahyu 21:12, setiap pintu sudah tertulis ke 12 nama dari suku Israel. 12 pintu itu, di setiap pintu tertulis nama-nama suku Israel. Suku Batak, Manado, Tator, nggak ada tempat. Kau kan dilempar ke neraka atau ya misalnya kau cari si Paulus. Entahlah kau cari siapa tuh. Gak jelas tuh nasibmu, Bang. Halo? Ya. Kau kan mana kira-kira? Karena Yesus akan mengusir kau, enyahlah kau daripada aku tidak mengenal, kata Yesus gitu di Matius. Begini, ketika Anda menyatakan jika amal Anda lebih banyak daripada dosa yang Anda lakukan, Anda mengatakan jawab dulu. Saya sudah jawab. Iya kan saya belum bertanya tadi. Saya bertanya ke kau. Iya kan saya tanya dulu. Kan? Yang duluan bertanya tadi siapa? Saya atau Anda? Bertanya. Kau belum menjawab apa-apa tuh. Sebentar saya bertanya ya. Jawab sebenarnya. Tadi kan saya dipersilakan untuk bertanya. Iya, sekarang silakan lanjut. Sebentar aku mau bertanya. Saya disuruh menjawab duluan. Jadi kan ya kan agak aneh sebenarnya. Oke. Jadi begitu. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa jika amal Anda lebih banyak daripada dosa yang Anda lakukan, Anda langsung masuk surga. Seperti itu tadi kalimat Anda. Iya. Jadi bagaimana dengan Maryam 71 itu? Bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak akan mendatanginya. Jadi yang mana yang betul? Mendatangi itu mendatangi, semua manusia akan mendatangi, tidak terkecuali siapapun. Asalkan dia manusia akan mendatangi. Dan di bawah tuh yang Maryam 82 bahwa orang-orang Islam itu akan diselamatkan, kau yang akan dijebloskan ke dalam neraka. Artinya dari situ kan masuk dulu, tidak sesuai dengan yang Anda katakan tadi. Mendatangi. Oke, Anda lihat tafsir harus masuk. Karena ada jembatan sirat ya. Ya, lihat dulu tafsir Ibnu Katsir. Apa di situ? Mendatangi itu masuk atau tidak? Kalau menurut tafsirnya Ibnu Katsir, itu masuk dulu loh. Kalau kau mendatangi kebakaran, kau masuk di situ di api. Masuk kau ke api. Mendatangi lokasi kebakaran, apa kau masuk juga itu enggak sama api, loh. bakar dirimu? Enggak sama loh. Tanya, kalau kau mendatangi api, kebakaran, lokasi kebakaran, apa kau masuk ke sana supaya kau terbakar juga? Masuk kau ke sana? Jadi begini ya. Enggak, saya tafsir tanya kau, jangan jadi begini. Ya. Ketika kau mendatangi sebuah lokasi kebakaran, misalnya nih, kebenaran mendatangi lokasi kebakaran itu, apa kau masuk juga pandang dirimu dalam? Masuk kau? Beda itu. Anda membuat suatu analogi yang tidak sama. Ya kan mendatangi, bukan memasuki. Mendatangi itu, ya kamu situ cuma nengok kan, lihat. Diperlihatkan ini kebakarannya parah bener nih semua hangat. Sebenarnya kalau kamu masuk, itu, kau masuk ikut kebakar gitu, kepanggang. Kalau mendatangi, biasa sekarang ini, Anda mendatangi kota Jakarta, apakah Anda tidak tiba di kota Jakarta itu, atau Anda hanya melihat dari luarnya aja?
Lah, beda ini kan lokasi. Nah, kok beda? Kan lokasi juga Jakarta. Lah, Jakarta misalnya lokasi saya itu. mendatangi sebuah tempat, saya tidak, Nah, ini apakah kan Anda lokasi tidak masuk ke kota, dalamnya? luas pengertiannya. Iya, Kalau apakah Anda neraka tidak kan masuk sebuah ke tempat tempat. itu? Dengar Ya. dengar Oke. dulu. Coba kita buka ya, coba kita buka ya, Maryam. Ini orang ini, aduh, mendatangi beda dengan memasukinya. Maryam 81 ya. Sebentar kau jawab kemana oten-oten ini akan dilempar. Karena Yesus akan mengusirmu. Bentar mana Maryam? Surah Maryam. Sangat jelas di situ datanya kok ini. OT udah jelas. Kita buka ya. Maryam berapa itu Bang? Woi kebenaran. Maryam berapa? Oh, si Al-Quran Maryam? Maryam itu sih satu silakan ya. Alkitab Anda tahu, Al-Quran kok enggak sih? Iya, kita kan bukan tahfiz Al-Quran. Gimana sih kau ini? Kau kalau kusuruh baca satu perikop, bisa kau hafal satu perikop? Mereka akan mendatangi, bukan memasuki. Bedakan itu. Pakai akalmu dulu. Makanya aku bilang orang-orang Kristen ini. Pertanyaan Anda, ketika Anda mendatangi kota Jakarta, apakah Anda tidak memasuki kota Jakarta? Lah, ini kan sebuah tempat terkhusus Iya, ini, kan terkhusus. Jakarta bukannya Bukan tempat. Jakarta terbagi berapa? Jakarta terbagi berapa? Jadi Ada mendatangi dengan melihat itu Jabodetabek, semua tidak? ada Jabodetabek ada banyak kan? Bogor, Betawi. Itu kan saya datang ke Jakarta belum tentu saya ke Betawi kemana, kan terbagi-bagi di sana. Nah, kalau neraka itu sebuah tempat lokasi. Ya, jadi misalnya saya mendatangi kolam renang itu, misalnya kolam renang ya, mendatangi permandian. Apakah saya akan masuk ke sana? Belum tentu saya masuk mandi kan, berenang sama itu kok. Kenapa otakmu nggak nyambung ya? Mendatangi belum tentu kita masuk ke sana. Kalau misalnya, mendatangi sebuah kuburan, kau datang ke sebuah kuburan, apa kau masuk ke sana ke kubur itu? Ada bahasa Apa kau masuk ke kubur itu kalau kau mendatangi kuburan? lokasi pemakaman itu yang biasa ada ya. Iya, mendatangi kuburan itu ya sama aja kan lokasi, belum tentu kau masuk tuh. Kecuali kau masuk. Itu tadi analoginya itu. Kalau kau mendatangi sebuah kebakaran, sulit kali orang-orang Kristen paham ya. Biasa mendatangi lokasi kebakaran itu yang biasa, bukan mendatangi kebakaran. Gak ada kalimat seperti itu. Yang penting saya sudah jelaskan. Di situ kan setiap manusia akan mendatangi, bukan memasuki, mendatangi. Ya kita akan melewati jembatan Sirat namanya. Kita akan di situ, jadi kita diperlihatkan neraka gini. Katsir di situ Apa? Udah dijelasin. Dan orang-orang Islam itu akan diselamatkan. Tapi Ya, orang berarti nanti kafir, masuk orang dulu, akan baru dijebloskan. diselamatkan, Kalian betul bukan kan? dijebloskan. masuk dulu baru diselamatkan kan gitu Bunda Rahma. Nggak ada masuk di situ. Oh, ini kenapa kok nggak bisa bahasa Kalau Indonesia yang mendatangi baik itu sih? kan masuk dulu. Nah, nggak ada di situ masuk. Kau ini analoginya tadi. Ketika ada kebakaran di sebuah lokasi kebakaran nih. Penasaran aku mau ke sana ya. Aku mendatangi ke sana. Kau mendatangi ke sana kan? Kau datang ke sana tengok nih lokasi kebakarannya, parahnya gimana? Apa kau masuk ke sana? Apa kau menyebur ke dalam api? Tidak masuk ke apinya. Pakai ini otakmu kemana ini otakmu ini? Susah kali kau paham ya. Sekarang saya bertanya balik ya. Kau terima atau enggak itu urusanmu? Berarti yang Anda terangkan tadi, Anda tidak sesuai dengan isi Al-Quran ya. Kalau Anda langsung masuk surga gitu. Loh kok gimana? Ya, Anda kan langsung masuk. Mempunyai dosa-dosa itu, dengar. Yang mempunyai dosa-dosa itu ya harus mempertanggungjawabkan dosanya dulu. Jadi bagaimana? Apakah ada manusia yang tidak berdosa? Semua kan berdosa. Artinya Ya semua makanya kita mohon ampunan kepada Allah. Kalau kita melakukan dosa, kita mohon ampunan kepada Allah. Kita mohon ampun. Ya silakan, Daeng. Ya, apa masalahnya lagi nih orang? Kibidirin, kenapa lagi dia? Mencret lagi. Itu surah Maryam. Semua akan Surah orang Maryam. mendatangi, katanya masuk katanya. Silakan. Kalau Anda meninggal hari ini, apakah Anda akan langsung ke surga atau ke neraka dulu?
Belum ada, dihakimi dulu orang dihakimi dulu. Makanya ada dikatakan hari penghakiman. Hari penghakiman itu kadirabul jalan, itu adalah hari di mana manusia akan dihakimi dengan seadil-adilnya. Nanti setelah ditetapkan kemudian ini ke neraka, ini ke surga, lanjutkan perjalanan, semua orang akan mendatangi neraka itu. Setelah kita mendatangi neraka, orang-orang kafir ditetapkan tinggal di sana, orang-orang beriman melanjutkan perjalanan menuju ke surga. Itu. Saya dan Anda masuk dulu ke neraka ya. Baru Anda dikeluarkan dari neraka, saya berdiam di situ. Mendatangi dan memasuki itu beda. Coba sekali-sekali. Ya, jadi apa yang Anda lihat dari ayat Maryam 71 itu? Mendatangi itu tidak masuk ke dalamnya. Beda mendatangi dengan masuk, beda. Tanyakan, menurut Anda, mendatangi di dalam Maryam 71 itu, Anda tidak masuk ke dalam neraka itu? Tidak atau masuk ke neraka, yang tinggal di dalam masuk ke neraka itu orang-orang kafir kayak Anda. Kalau Anda nggak bertobat. Ketika Anda mengatakan mendatangi itu tidak masuk, itu artinya hanya melihat kan? Ya betul, makanya di Al-Quran itu dikatakan waburrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata, memiliki penglihatan. Berarti diperlihatkan. Ya, oke, setuju. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu salah ya. Kalau tadi saya lihat di tafsir Ibnu Katsir bahwa itu mendatangi itu memasukinya. Mendatangi dengan memasuki itu beda. Ini Al-Quran mengatakan waburrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi kalau saya mengatakan kalau di tafsir Ibnu Katsir sendiri di situ mengatakan itu memasuki itu, mendatangi itu juga masuk ke dalamnya. Berarti itu salah. Masuk ke kalau misalnya Anda menggunakan tafsir itu, masuk ke dalam neraka dengan disiksa di neraka itu beda. Masuk ke dalam rumah sakit dengan menjadi pasien rumah sakit itu beda. Ya, pahami dulu. Iya. Nah, sekarang yang disiksa di sana kata Allah adalah orang-orang yang melampaui batas. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya, yang lebih mengutamakan kehidupannya ketika di dunia nois. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka lah tempat tinggalnya. Nah, lalu apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga lah tempat tinggalnya. Semua orang mendatangi, Kristen, ateis, semua keturunan Adam mendatangi, melihat neraka itu, betapa ngerinya neraka itu. Oh, ini siksaan orang-orang yang akan tinggal di dalam. Habis itu orang-orang yang beriman, makanya dalam surah Maryam 71-72, summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang bertakwa kepada Tuhannya. Wa nazaruz zalimin fiha jithiyah, dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka berlutut kekal dia. Begitu, Bung. Jadi semua orang di sini ada kata Rabbi. Rabbi itu berarti merujuk kepada semua makhluk, semua manusia. Lain cerita kalau di situ menggunakan kata ilah, ini menggunakan kata Rabb, berarti semuanya, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, semua akan mendatangi neraka, semua akan melihat neraka. Ngerinya neraka itu akan kita lihat. Makanya begitu masuk ke surga, umat Islam itu bersyukur sekali, sama seperti orang yang merasakan lapar. Nikmatnya kenyang, nikmatnya makanan itu pada saat kita lapar. Coba kalau Anda kenyang, dikasih makanan yang paling enak, apakah Anda selera? Tidak. Begitulah orang yang diperlihatkan neraka, kengerian neraka itu diperlihatkan. Begitu mereka masuk surga, maka nikmat surga itu sangat-sangat berasa. Gitu. Kan Allah bercerita tentang neraka nih, Allah bercerita tentang surga. Di kehidupan kita sekarang nih, Islam Kristen diceritakan ada tempat kebinasaan, ada tempat kehidupan. Tapi Tuhan ingin memperlihatkan, ini loh yang kumaksud neraka itu. Tapi kembali, mungkin kamu orang benar, kamu adalah orang bertakwa, kamu di surga, kamu cuma diperlihatkan, ini loh tempat mereka. Itu yang diterangkan Al-Quran. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan. Seperti itu, Bung.
Summa nunajjil ladzina taqau, tetapi orang-orang yang beriman kemudian diselamatkan, melanjutkan perjalanan menuju titian akhir, yaitu jannah. Begitu. Sama di Markus 9 nomor 59. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa semua orang di situ masuk neraka? Anda mau mengakui bahwa Kristen semuanya masuk neraka? Tentu tidak. Tunggu dulu, jangan ke Alkitab dulu, kita ke Takut. Al-Quran dulu. Bukan takut, tapi gini, biar nggak pembahasannya nggak melebar dulu. Jadi satu-satu poin kan. Kalau nanti kita ke Markus pun silakan, nggak masalah. Gitu. Jadi begini, tadi Anda mengatakan yang pertama mendatangi itu bukan memasuki. Lalu Anda mengatakan mendatangi tapi tidak disiksa, memasuki Iya. tapi tidak. Nah, Iya. Jadi saya lihat dari sini bahasa Anda nggak konsisten loh menyatakan sesuatu. Oh, akal Anda yang nggak nyampe, bukan nggak konsisten. Anda nggak Bukan. konsisten. Tadi pertama Anda mengatakan mendatangi itu tidak memasuki, hanya melihat. Yang kedua, mendatangi memasuki tapi tidak disiksa. Itu Ya, Anda kan berbeda. menggunakan tafsir, aku bilang kan. Anda kan menggunakan tafsir. Jadi yang Ya. dikatakan di tafsir itu memasuki, tapi ada nggak siksaan bagi orang yang benar? Ada nggak? Nggak ada disebutkan. Enggak, saya tanya dulu. Ada nggak siksaan bagi orang yang benar? Yang ada di situ hanya memasuki Iya, dikatakan. memasuki, makanya nggak ada siksaan. Berbeda Soal ketika. disiksa atau tidak disiksa itu tidak ada disebutkan. Iya, makanya saya katakan Al-Qur'annya mengatakan bahwasanya setiap yang punya mata akan melihat neraka itu. Kan tadi saya sudah jelaskan kita Jadi begini, ayatnya. dari mana Anda mengatakan itu tidak disiksa, dari mana? Di mana ayat? Katakan di Al-Quran itu tidak disiksa. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang memiliki mata. Fa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah, yang lain bagaimana? Yang punya mata tapi mereka beriman kepada Allah, melihat neraka tapi melihat neraka tapi mereka beriman. Apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi tadi semua yang melihat neraka, tetapi di antara mereka ada orang yang beriman, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh mereka yang melihat neraka dengan matanya, tapi mereka adalah orang yang bertakwa, maka surgalah tempat tinggalnya. Berarti mereka digiring ke surga, tinggal di situ. Berbeda dengan orang kafir, dikatakan fa innal jahima hiyal ma'wa, orang kafir di neraka lah tempat tinggalnya. Ini kan hanya sekedar diperlihatkan saja, hanya sekedar melihat, untuk membuktikan bahwa neraka itu benar-benar ngeri. Ya, artinya begini ya Bang Juma, ketika Anda dihakimi, Anda masuk dulu ke dalam, baru setelah itu diselamatkan. Menurut Maryam 71, betul kan? Iya, betul. Udah. Yang jadi Semua masalah orang ini Islam Anda yang tidak diselamatkan tapi menetap di sana. Wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Anda yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut, hidup kekal. Ya, itu saudara. kalau menurut Al-Quran, orang Islam dan yang lainnya masuk dulu ke neraka, baru orang Islam yang bertakwa itu diangkat ke. Ya, karena mereka orang Islam itu sudah memiliki warisan, harta warisan berupa jannah firdaus. Mereka harus Tapi setidaknya kita berdua bekas mantan narapidana neraka ya Bang Juma. Oh, Walaupun itu Anda pikiran. menjadi mantan. Oh, itu pikiran saudara. Hanya orang miring otaknya yang mengatakan penjenguk rumah sakit itu adalah pasien. Hanya orang gila yang mengatakan orang yang mengantar jenazah ke kuburan itu adalah mantan mayat. Hanya orang sinting yang punya akal yang kayak begitu. Iya Bang Juma. Jadi begini loh Bang Juma, nggak ada ayatnya menyatakan bahwa Anda nggak disiksa selama Anda di neraka. Mana dalilnya? Ya, di Maryam 71, di Maryam 72 disebutkan maka akan diselamatkan, betul kan? Jadi artinya di sini dengarkan. Dan kami akan menyelamatkan. Ini diselamatkan ini apa maksudnya ini? Dijauhkan dari siksaan.
diselamatkan dari siksaan. Diangkat dari neraka. Iya, kalau terus kita apa dari masalahmu? Iya, tetapi selama di neraka kan tidak ada diterangkan bahwa Anda tidak disiksa. Mana dalilnya? Sudah dibilang diselamatkan masih disiksa. Berapa Dia lama ada Anda mohon maaf, sehari, pengertiannya dia setahun, atau bilang kita 500 masuk. tahun? Baru diselamatkan, nggak ada Iya, masuk. kita datang melihat, oh kodong, tempatnya kibinirin, kasihan kali kebenaran, babai kebenaran. Apa masalahnya rupanya? Kita bukan penghuni neraka, kita hanya berkunjung sebagai turis. Halo? Kita hanya pelancong melihat tempat tinggalnya orang-orang Kristen. Oh kodong, kamasiana, lala mama. Di sini tempatnya saudara-saudara Kristen saya rupanya. Oh, kami pergi ya, saatnya kami pergi ke tempat kami ya. Bye-bye. Jangan tinggalkan kami bang semua. Udahlah, di dunia udah kita nasihatin lu, udah kita ingatkan lu, tetap aja lu nyembah manusia. Rasain deh. Kita diselamatkan. Summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Asik, men. Ya, betul. Masalah itu Anda. Wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, oke. Gini Bang Jom. Artinya di antara ayat 71 dan 72 memang betul Anda dikatakan diselamatkan di ayat 72 ya. Menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam keadaan berlutut. Oke? Iya. Jadi kalau saya lihat dari sini nggak ada keterangan apakah Anda tidak disiksa di neraka. Anda hanya La dikatakan haula wala quwata illa billah. Tempatnya neraka itu adalah tempat tinggal. Orang yang disiksa adalah yang empunya tempat tinggal. Kami hanya turis, hanya pelancong, Ya, hanya meskipun Anda tamasya. meskipun Anda turis, jadi artinya kan Anda menikmati suasana neraka juga di situ ketika Anda melancong ke neraka. Ya, kami hanya melihat sama ketika kami datang, sama ketika kami datang melihat kebakaran, melihat kebanjiran, melihat bencana alam di suatu tempat, bukan berarti kami kena bencana di sana. Kami hanya melihat, oh kodong, oh kasihan kali loh orang-orang ini ya. Itu Anda datang setelah bencananya berhenti kan. Kalau pas banjir bandang Anda datang, apa Anda tidak hanyut juga? Oh, kami nggak mau datang. Bukan begitu kaidahnya. Wa in minkum illa wariduha, itu maunya Anda. Harusnya Anda itu jangan pikirkan kami yang diberi kemudian kunci keselamatan. Kenapa Anda pikirkan diri Anda? Wa nazaruz zalimina. Kenapa Anda tidak memikirkan diri Anda? Kenapa Anda memikirkan sama kami yang diselamatkan ini? Kenapa Anda memikirkan Anda yang dibiarkan kekal di situ? Iya. Maksud saya begini, menurut iman Anda sendiri pun, Anda masuk neraka baru diselamatkan. Kalau dibandingkan dengan kekristenan sendiri, jadi siapa yang percaya kepada Yesus, itu memang sudah masuk surga. Begitu itu yang saya Mana bagaimana percaya Yesus itu? Kalau percaya Yesus, tidak mungkin menyembah Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah rasul. Ayo. Bagaimana? Anda di mana? Belum lagi Matius 7, orang-orang Kristen dilemparkan ke api neraka. Gimana ceritanya? Iya, dengarkan dulu. Jadi kita udah sepakat dulu ya. Tadi kalau di iman Islam sendiri, bahwa setiap Muslim akan mendatangi neraka baru diselamatkan, betul kan? Oke, terus? Ya. Jadi kalau di Kristen sendiri, itu ada janji Yesus ya, seperti di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang datang kepadaku, kepada Bapa melalui aku. Jadi ya, kalau dia kebenaran, Bung, kalau dia kebenaran dia nggak boleh disalib. Bagaimana itu? Saya hanya meniru janji Yesus dulu. Kalau soal itu nanti, kalau Yesus itu Anda imani sebagai kebenaran, maka Yesus haram hukumnya disalib. Gak boleh. Ya silakan kalau menurut Anda itu hakam. Oh tidak, bukan itu dalil di dalam Bible.
orang yang benar, yang mengajarkan kebenaran tidak boleh disalib. Nah, gimana tuh? Saya hanya ingin mendapatkan janji dulu. Jadi Kalau kalau soal kalian percaya atau tidak, itu tidak masalah kan seperti itu. masalahnya ini jangan Anda menjual kepompong. Ini sudah terbukti bahwa orang yang benar mengajarkan kebenaran tak boleh disalib. Dengan demikian ketika Anda beriman Yesus itu adalah jalan kebenaran, maka tidak boleh Anda kemudian beriman kepada penyaliban, karena orang benar itu tidak boleh dibunuh. Iya, itu mungkin di imanan itu Oh, ya. tidak bisa. Ini di dalam kitabnya orang Yahudi menerangkan itu. Saya kasih contoh. Dengarkan lagi. Saya dulu. Bang. Mazmur Oke, silakan. 37 nomor 39. Orang yang benar. Oke, orang yang benar. Kenapa orang benar? Orang-orang benar diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan-tangan orang-orang fasik. Siapa yang fasik? Yudas. Dan menyelamatkan orang benar sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Yesus adalah orang benar. Di dalam Yohanes 14 nomor 6, Yesus adalah orang benar. Yesus adalah orang yang berkata benar. Yohanes 8:45 sampai 46. Yesus adalah orang benar. Markus 12 nomor 14. Berarti Yesus tidak bisa disalibkan. Tidak boleh. Dengan demikian sia-sialah ilmu Anda. Yesus kami imani sebagai kebenaran. Kalau Yesus Anda imani sebagai kebenaran, maka Yesus duduk sebagai orang yang haram hukumnya dibunuh. Jadi sia-sia juga kan? Salib gugur. Ayo. Mau kemana ente sekarang? Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia memperoleh terang hidup. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikirlah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab puk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Jadi, sekarang permasalahannya orang benar seperti pengakuan Yesus, akulah terang, akulah, boleh nggak dibunuh? Ayo. Saya terangkan dulu, saya bacakan di Anda lihat di Lukas 16. Orang benar, dialah terang hidup, dialah yang mengajarkan kebaikan, dialah yang mengajarkan keselamatan. Pertanyaannya, boleh nggak dia dibunuh? Anda tadi mengambil dalilnya dari mana? Ya saya tanya dulu, boleh nggak dia dibunuh? Boleh nggak orang benar ini dibunuh? Boleh nggak? Ini kan semua rencana Tuhan. Saya tanya, boleh nggak orang benar kayak begini menurut Tuhan untuk dibunuh? Boleh nggak? Ya, kalau di dalam Alkitab sendiri kan dilarang membunuh, mengasihi sesama manusia. Iya, saya tanya, boleh nggak orang benar kayak begini disalib? Boleh nggak? Orang maksud Anda apa? Lah, Yesus Anda katakan, akulah terang dunia, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup. Pertanyaannya, boleh nggak orang benar kayak begini, orang suci kayak begini dibunuh? Boleh nggak menurut Tuhan? Yesus itu dinubuatkan untuk disalibkan. Kan betul? Masuk ke ajaran paganisme. Saya tanya, boleh tidak? Dengar. Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Yesus orang dikasihi atau tidak? Di dalam Lukas 2 nomor 52, Yesus dikasihi. Matius 3 nomor 17, Yesus dikasihi. Yohanes 15 nomor 9, Yesus dikasihi. Yohanes 10 nomor 17, Yesus dikasihi. Yohanes 17 nomor 24, Yesus dikasihi. Sedangkan Tuhan berkata, sebab Tuhan mencintai hukum, Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan tetap tinggal untuk dikasihi dan dipelihara. Boleh nggak kemudian orang-orang Roma Yunani membunuh orang yang dikasihi Tuhan ini? Boleh nggak? Lolos nggak dia? Ayo. Orang yang dikasih Tuhan Anda maksud apa? Yesus. Yesus orang dikasihi. Menurut Mazmur, boleh nggak dia dibunuh? Jadi kalau Yesus itu sendiri dinubuatkan untuk disalibkan. Gimana
ceritanya Anda bawa ajaran paganisme Anda ke situ. Tuhan sendiri mengatakan, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka orang dikasihi ini akan dipelihara. Orang kan, orang. Yesus bukan orang. Dia Tuhan. Gepeng. Di dalam saya ceritakan sama saudara, Lukas 2 nomor 5. Sahabat dulu. Lukas 2:52, Matius 3 nomor 17, Yohanes 15 nomor 9, Yohanes 10 nomor 17, Yohanes 17 nomor 28. Yesus adalah hamba Allah yang dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kata Tuhan di dalam Mazmur 32, sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Lalu Tuhan mengatakan, aku nantikanlah Tuhan. Dia katakan gini, orang pasti mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Apa kata Tuhan? Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tuhan tidak akan membiarkan dinyatakan pasti pada waktu dia diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah dan sombong, tetapi tidak lagi hari ini. Ketika aku lewat, lenyaplah dia orang fasik itu. Aku mencari tetap tidak ditemukan lagi. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dengan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Akulah kebenaran. Orang-orang benar akan diselamatkan. Akulah kebenaran. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka yang melakukan kebenaran waktu dalam kesesakan. Akulah kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apakah menurut Tuhan? Karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, akan tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mazmur 37, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang dikasihi dari kesesakan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus yang dikatakan, inilah anakku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Lukas 2 nomor 52, Matius 3 nomor 17, Yohanes 5 nomor 9, Yohanes 10 nomor 13, Yohanes 17 nomor 24. Yesus dikasihi. Bolehkah dibunuh orang yang dikasihi Tuhan? Jawab. Yesus sendiri memang dinubuatkan untuk ngemis-ngemis nubuatan. Ini nubuatan Tuhan. Ini nubuatan sudah saya bacakan kepada saudara. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Ini nubuatan. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku tidak akan membiarkan orang fasik mengadilinya. Apa kata Tuhan kemudian? Aku tidak akan membiarkan dia dilenyapkan dalam pengadilan orang-orang fasik. Ayo, bantai ini. Mazmur 37 nomor 33. Apa kata Tuhan? Tuhan tidak menyerahkan orang benar, akulah kebenaran, ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak akan membiarkan dinyatakan fasik pada saat dia diadili, dihakimi. Yeah. Roma 8 ayat 1 sampai yang ke-8 mengatakan bahwa hidup oleh roh. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa orang yang hidup di dalam daging artinya apa? Melakukan keinginannya sendiri, mengikuti keinginan nafsunya sendiri, mengikuti kejahatan, fitnah, bahkan pembunuhan. Dan itulah yang tidak diinginkan Tuhan, ya. Itu tandanya bahwa Allah akan menghukum mereka. Mereka yang melakukan kekejian itu adalah orang yang hidup di dalam daging. Tetapi orang yang hidup dituntun oleh Roh Kudus adalah mereka yang hidup atas kebenaran firman Tuhan, yaitu mengasihi, mengayomi, bahkan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Artinya apa? Memberikan saksi, menyaksikan bahwa Yesus telah mati dan hidup kembali untuk menolong kita, manusia yang berdosa. Karena pada awalnya manusia sudah berdosa dan tidak bisa manusia menyelamatkan diri sendiri. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 8 ini mengatakan Allah mengutus anaknya, yaitu di Yesus Kristus, di dalam daging. Tapi dia tidak berdosa. Nah, itulah sebabnya manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena manusia pada zaman itu hidup di dalam hukum Taurat. Dan ternyata manusia tidak bisa mengikuti hukum Taurat itu. Ya, contohnya dalam hukum Taurat dia bilang jangan membunuh. Bukannya hukum Taurat menyampaikan jangan membunuh, tetapi orang-orang pada saat itu malah mereka melakukan pembunuhan. Pemerkosaan di mana-mana, kenajisan di mana-mana. Makanya orang tidak ada yang hidup di dalam hukum Taurat itu, tidak ada yang bisa taat pada hukum Taurat itu. Ya, maka dari itulah mari kita mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah hidup kita dituntun oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, dan marilah kita bersaksi bagi setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Biarlah melalui debat ini kita disadarkan, kita diberikan pengertian, pemahaman, dan kecerdasan bahwa Alkitablah yang benar, Alkitablah yang menuntun dan yang memberikan kita keterangan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan itu. Ya, itu saja yang mungkin bisa sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.